Salam ketemu kembali dengan siswa SMA Metodis kelas 11 IPS dalam mata pelajaran Sosiologi bab yang kelima dalam subpokok bahasan kohesi sosial atau integrasi. Terdapat berbagai macam konsep kohesi sosial yang sangat beragam, tergantung kepada waktu, budaya, dan lain-lain. Dalam konsep kohesi sosial kontemporer dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya, termasuk dengan pemenuhan kebutuhan hidup di dalamnya. Kohesi sosial secara etimologi adalah merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan antar individu dan lembaga. Emil Durkheim mengatakan kohesi sosial diawali dengan terbentuknya solidaritas mekanik, di mana solidaritas mekanik tersebut adalah merupakan tipe kelompok sosial di dalam masyarakat-masyarakat yang masih sangat sederhana, di mana masyarakat tersebut memiliki tingkat kemampuan yang sama dengan aktivitas yang sama, sehingga keterikatan dan ketergantungan di antara individu masih tergolong sangat rendah. Akan tetapi, integrasi di dalam masyarakat solidaritas mekanik diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat di dalam masyarakat. Maka di sana akan terbentuk kelompok yang dipimpin oleh umpamanya kepala suku, kepala adat, ketua-ketua kelompok sosial yang lainnya, yang kemudian berkembang dan terdapat solidaritas organik, di mana dalam solidaritas organik bahwa setiap kelompok masyarakat itu sudah terbagi-bagi di dalam sistem kerja, karena setiap individu sudah terikat terhadap spesifikasi atau keahlian-keahlian tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya saling ketergantungan antar individu, maka dengan sendirinya terbentuk suatu kohesi sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Kohesi sosial yang didasarkan pada keterikatan masyarakat terbentuk dengan sendirinya, yaitu didasari oleh persamaan nilai, rasa memiliki, persamaan tantangan, dan kesempatan yang setara, didasari oleh harapan dan kepercayaan, kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu entitas yang akan menghasilkan kohesi sosial. Terdapat 4 elemen yang secara mutlak tidak dapat dipisahkan di dalam terbentuknya kohesi sosial untuk mencapai keadaan masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang terbebas dari konflik sosial, yaitu pertama, adanya kesetaraan hak asasi manusia, dalam arti di dalam pemenuhan hak asasi manusia, setiap individu di dalam masyarakat itu tidak dibeda-bedakan, tetapi memiliki kedudukan yang sama di dalam pemenuhan HAM. Yang kedua, tanpa adanya diskriminasi, dalam arti bahwa dalam masyarakat itu tidak terjadi pengkotak-kotakan baik secara mayoritas, minoritas di dalam pemenuhan apa yang menjadi HAM tanpa berdasarkan perbedaan suku, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Ketiga, harkat dan martabat dijunjung tinggi dalam arti adanya pengakuan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, adanya komitmen untuk berpartisipasi serta kebebasan individu. Dalam arti adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan individu di dalam pemenuhan kebutuhan dan lain sebagainya.
Di dalam memahami kohesi sosial dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan negatif, yaitu pendekatan ini memandang bahwa kohesi sosial di dalam masyarakat tidak terjadi karena adanya hal-hal atau faktor-faktor negatif yang menyebabkan tidak terciptanya hubungan masyarakat yang baik, seperti kemiskinan, pengangguran, yang merupakan masalah-masalah sosial sebagai contoh faktor penyebab tidak terbentuknya kohesi sosial. Pendekatan kedua adalah pendekatan positif. Pendekatan positif dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, kesamaan wilayah, di mana kesamaan wilayah bagi setiap individu akan menyebabkan terjadinya kesamaan nilai, kesamaan budaya, kesamaan norma, kesamaan kebutuhan, dan hal-hal yang lainnya yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya kohesi sosial. Yang kedua, pengalaman yang sama pada waktu lampau. Pengalaman yang sama, hal ini dapat diartikan sebagai perasaan yang sama atau emosi yang sama di dalam pembentukan kohesi sosial. Yang ketiga, kemauan yang sama untuk menjadi suatu bangsa, yaitu dalam arti adanya keinginan untuk bersatu menjadi suatu bangsa. Keempat, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Dalam arti adanya pandangan, adanya paham yang menjadi pengikat, dan adanya aturan-aturan atau hukum yuridis yang menjadi pengikat bersama dan diterima secara bersama-sama oleh masyarakat. Demikian materi kita hari ini tentang kohesi sosial. Terima kasih.